Hai Sobat Pans, di video kali ini kita akan bahas salah satu emiten baru yang cukup menarik dari dunia pendidikan, yaitu PT Mary Riana Edukasi Tbk dengan kode sahamnya Mary. Kalau Sobat Pans pernah dengar nama Mary Riana, Sobat Pans pasti tahu dia bukan sosok baru di dunia motivasi dan edukasi. Nah, lewat perusahaan ini, PT Mary Riana Edukasi Tbk, impian dan pengaruhnya kini merambah ke dunia pasar modal. Mary adalah perusahaan holding yang membawahi berbagai lembaga kursus dan pelatihan yang berdiri sejak tahun 2014. Perjalanan Mary dimulai dari satu program unggulan mereka, yaitu Life Camp Program, yang merupakan pengembangan diri intensif untuk anak dan remaja usia 8-19 tahun. Nah, Mary bukan sekedar tempat belajar, karena mereka punya visi besar untuk membantu anak-anak, pelajar, bahkan mahasiswa untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui pengembangan karakter dan soft skill. Nah, Sobat Pans, apa saja spesialisasi yang dilakukan oleh program mereka? Yaitu pengembangan karakter, public speaking, leadership, komunikasi, dan berbagai skill masa depan lainnya. Dengan semangat From Indonesia to the World, Mary sudah menjangkau lebih dari 40.000 siswa di seluruh Indonesia, dari Medan sampai Jayapura. Nah, sampai akhir tahun 2024, Mary sudah memiliki 34 lokasi pusat pembelajaran yang dikenal sebagai Mary Riana Learning Center atau MRLC. Dan yang menarik adalah, Mary menggabungkan kurikulum pengembangan diri dengan pendekatan yang kekinian dan interaktif. Jadi bukan cuma ngajarin teori, tapi juga membangun mindset yang positif. Dan kini PT Mary Riana Edukasi Tbk telah resmi melantai ke bursa melalui Initial Public Offering atau IPO. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya yaitu 235 juta lembar saham, setara dengan 22,72% dari modal ditempatkan setelah IPO. Harga penawarannya ditetapkan sebesar 128 per saham. Nah, kalau seluruh saham itu terserap pasar, Mary berpotensi mengantongi dana segar sekitar 30 miliar. Dana ini tentunya bisa digunakan untuk memperkuat ekspansi bisnis, entah itu untuk membuka cabang baru, memperluas platform digital, dan pengembangan program pelatihan mereka. Nah, sebelum IPO, struktur kepemilikannya adalah 74,99% dimiliki oleh PT Mary Riana, kemudian 25% dimiliki oleh PT Tancorp Investama Mulia, kemudian 1%-nya dimiliki oleh Alfa Christopher Jenderasa. Nah, dengan masuknya Mary ke pasar modal, bukan cuma pertumbuhan bisnis yang dikejar, tapi juga komitmen untuk memperluas dampak sosial melalui pendidikan yang transformatif. Nah, kita tahu Sobat Pans, dunia pendidikan adalah sektor jangka panjang. Di era yang semakin kompetitif, kemampuan seperti public speaking, problem solving, dan leadership itu sangat diperlukan. Nah, oke, sekarang kita intip kinerja keuangan dari Mary selama 3 tahun terakhir. Per akhir Desember tahun 2024, pendapatan Mary tercatat mencapai 35 miliar, naik sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bisa dibilang cukup sehat dan konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian di sini laba kotornya naik menjadi 22 miliar dari sebelumnya 17,75 miliar. Dan laba tahun berjalan pun menyentuh angka 9,29 miliar. Nah, pendekatan ini banyak didorong oleh dua lini bisnis utama mereka, yaitu Learning Center, serta event dan program digital yang terus menunjukkan tren positif. Nah, kalau kita lihat dari sisi rasio keuangan, performa Mary juga cukup meyakinkan. NPM mereka atau Net Profit Margin di tahun 2024 tercatat 25,94%. Nah, artinya sekitar seperempat dari pendapatan berhasil dikonversi menjadi laba bersih. Kemudian ROA atau Return on Asset mencapai 39,55% dan Return on Equity atau ROE di 78,88%. Nah, ini menunjukkan efisiensi tinggi dan pemanfaatan aset dan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Lalu Sobat Pans, bagaimana dengan dividen? Nah, ini pasti jadi pertanyaan investor jangka menengah. Mary menyampaikan rencana untuk membagikan dividen tunai maksimal 35% dari laba bersihnya di masa mendatang. Tapi tentu saja keputusan ini tetap akan disesuaikan dengan hasil ROPS dan pertimbangan kondisi keuangan perusahaan.
Nah, sekarang kita bahas prospek industri pendidikan. Karena penting juga buat melihat di mana posisi Mary dalam peta industri pendidikan secara menyeluruh. Dari data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun 2024 tercatat di angka 5,3%, dan sektor jasa pendidikan tumbuh sebesar 3,75% sepanjang tahun. Jadi meskipun bukan yang paling cepat, sektor ini tetap menunjukkan tren positif. Indeks harga produk atau IHP sektor jasa pendidikan juga naik sebesar 1,27% secara kuartalan dan 6,91% secara tahunan. Dan satu hal penting, anggaran pendidikan nasional untuk tahun 2024 mencapai 660,8 triliun atau 20% dari total belanja APBN. Jumlah ini naik di tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat pendidikan sebagai prioritas. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada dua tren utama yang mendorong pertumbuhan sektor pendidikan saat ini, yaitu teknologi dan personalisasi pembelajaran. Mary sendiri sudah menyadari tren ini. Mereka telah memulai transformasi digital, pengembangan platform digital learning yang memungkinkan akses dari berbagai daerah, serta mengadaptasi pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Nah, Sobat Pans, kalau kita lihat dari berbagai sisi, baik itu tren industri, kesiapan digital, hingga kekuatan internal, Mary masih punya posisi yang cukup kuat di pasar pendidikan, terutama untuk segmen pengembangan soft skill dan karakter. Oke, itu dia Sobat Pans seputar saham Mary. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.